Pelajaran kita di pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai 9 tulah yang pertama. Dan tulah yang ke-10, tulah yang terakhir segera akan tiba. Dan dibutuhkan satu keputusan akhir dari Firaun yang akan melibatkan banyak sekali nyawa. Karena yang sebenarnya saya ini tidak layak untuk hidup. Tapi sekarang karena Yesus sudah mati, korban yang sudah disediakan itu, jadi saya sekarang bisa hidup. Gitu. Pentingnya untuk mewariskan ya pengetahuan rahasia iman itu kepada generasi berikutnya. Jadi jangan hanya disimpan-simpan begitu, nggak ada guna gitu ya. Kalau simpan-simpan menjadi apa? Ya, kita ini garam ya, tapi bukan gudang garam. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Dari pekan ke pekan kita mempelajari sepanjang triwulan ini kitab Keluaran, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang kelima. Dan terima kasih untuk pendeta serta sahabat-sahabat yang telah menemani untuk berdiskusi di diskusi sekolah sahabat ini. Dan tentunya kami senang juga untuk dapat membacakan komentar dan kesaksian dari teman-teman yang merasakan berkat, merasakan bagaimana diskusi sekolah sahabat ini dapat membantu di dalam pembelajaran saudara-saudara sekalian. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Gary untuk membacakan. Oke, di sini ada dari Denli Koni. Terpujilah Tuhan Yesus karena apa saja yang Engkau telah dan akan lakukan untuk manusia adalah semata-mata karena kasih-Mu yang begitu besar. Amin. Yang berikutnya ada dari Linda Sihombing. Puji Tuhan atas kebaikannya dan terima kasih atas penjelasan yang begitu jelas. Semoga all team selalu dalam penyertaan Tuhan. God bless you all. Amin. Lalu yang berikutnya ada dari Susi Smas. Terima kasih atas penjelasannya karena saya bisa mengerti banyak. Puji Tuhan. Lalu yang terakhir ada dari Akila Suwarno. Shalom. Puji Tuhan menambah pengetahuan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya Stephen boleh bacakan? Oke, yang pertama ini ada Sutrisno Simon. Puji Tuhan, terima kasih semua narasumber yang dengan penuh kuasa memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Willis Sui. Amin, puji Tuhan, terima kasih penjelasannya. Sangat membantu menambah pengetahuan dalam pembelajaran sekolah sahabat. Salam dari gereja SDA Ulu Dusun Sandakan Sabah, selamat melayani. Salam juga buat semua jemaat di sana. Dan selanjutnya dari Adil Utama, Shalom dari Jemaat Maranatha Pekanbaru. Shalom. Dan yang terakhir dari Nathan Lau, puji Tuhan. Terima kasih atas pembahasan sekolah sahabat yang sangat baik. Amin. Pendeta Leroy. Ini datang dari akun ya, Sinar Pengharapan itu namanya. Amin, terima kasih buat semua partisipan diskusi sekolah sahabat yang sangat menambah wawasan, terlebih menguatkan iman umat-umatnya. Tuhan memberkati kita semua ya. Dari Alfred Mawuntu, terima kasih pelajaran sekolah sahabat yang sangat menguatkan iman. God bless ya. Dari Akila Suwarno, dia hanya menyebutkan shalom, puji Tuhan menambah pengetahuan. Menarik ini dari Ida Yuli. Dia katakan terima kasih diskusi sekolah sahabat secara pribadi membantu saya memahami buku sekolah sahabat. Kalimat berikutnya. Saya bisa putar sampai 4-5 kali sampai mudeng. Jangan aja sampai mudeng ya. Saya dari jemaat GMHK Blora.
Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang telah memberikan kesaksian, komentar bagaimana program Sekolah Sahabat ini membantu di dalam pembelajaran baik secara pribadi, keluarga, dan juga jemaat. Salam untuk seluruh jemaat yang mengikuti program diskusi Sekolah Sahabat. Dan di tangan saya ada buku Sekolah Sahabat kita, Triwulan ini, Triwulan ketiga tahun 2025, Kitab Keluaran, dan di kami masih ada beberapa stok buku yang kami dapat berikan kepada saudara-saudara yang rindu untuk belajar bersama, namun sulit akses kepada buku ini. Karena sebenarnya di jemaat masing-masing bisa dibagikan, tapi kalau misalnya terlalu jauh dengan jemaat atau mungkin teman-teman yang suka untuk belajar Sekolah Sahabat belum memiliki jemaat, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku Sekolah Sahabat ini secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing di wilayah Indonesia, negara Indonesia. Baik, pelajaran kita di pekan lalu kita sudah mempelajari mengenai 9 tulah yang pertama. Dan tulah yang ke-10, tulah yang terakhir segera akan tiba. Dan dibutuhkan satu keputusan akhir dari Firaun yang akan melibatkan banyak sekali nyawa. Kita akan melihat bagaimana Tuhan memberikan tulah yang terakhir dan Tuhan juga yang memberikan sebuah perayaan Paskah keluar atau melewati kepada bangsa Israel yang akan segera keluar dari Mesir. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran kelima dengan judul Paskah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Gary. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Engkau sungguh baik, sehingga kami boleh memiliki kesempatan berdiskusi kembali mengenai firman Tuhan di dalam Sekolah Sahabat. Bapa, kami sangat membutuhkan hikmat daripada-Mu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bicara mengenai Paskah, ini adalah mungkin bagi bangsa Israel pada waktu itu dan selama di padang gurun, hal yang selalu diingat dan bahkan kalau kita pelajari nanti selanjutnya,
harus diajarkan turun-temurun kepada anak-anak. Harus selalu dirayakan sebagai pengingat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari Mesir dan bahkan melewati Laut Merah ya. Kalau di keluarga kita masing-masing, kira-kira ada nggak perayaan yang harus atau sering dirayakan gitu? Kalau dari Gary? Iya. Jadi kalau di kita ya memang tidak maksudnya harus sekali lah gitu ya, tapi sering juga gitu ya. Ya kalau kami ya paling merayakan ulang tahun, ya kan. Apalagi kalau saya sama istri senang sekali merayakan ulang tahun pernikahan pendeta. Ya, jadi ya mungkin 2 hal itu loh kalau kami ya. Oke. Kalau Stephen? Iya, kurang lebih sama dengan Brother Gary yang kami rayakan di rumah. Ulang tahun sih sebenarnya. Ulang tahun. Kalau saya secara pribadi sebenarnya nggak terlalu sehubungan dengan ulang tahun saya gitu. Saya kayak cuek lah. Selain bersyukur kepada Tuhan kan, karena harinya kayak sama-sama aja di hari itu kan. Semua berjalan dengan normal, tapi jangan lewatkan ulang tahun istri, anak, atau itu sebisanya kita ingat dan kita rayakan itu sih pengalamannya. Pendeta? Sama ya? Sama. Walaupun saya dibesarkan di keluarga yang memang ulang tahun itu biasa. Kalaupun lupa misalnya tidak ada makanan spesial atau tidak ada yang mengucapkan, jangan sakit hati lah, biasa. Tapi kemudian setelah saya menikah, saya belajar nilai-nilai rumah tangga yang saya kira lebih baik ya. Karena ternyata hari lahir itu penting ya. Jadi akhirnya itulah yang paling menyolok ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Kita belajar di pekan lalu ada 9 tulah. Kita sudah melihat dikelompokkan, diklasifikasi supaya kita bisa lebih mengingat dan kita tahu juga bagaimana apa saja dampak-dampaknya dari tulah-tulah itu. Namun tulah yang terakhir ini adalah yang paling kita bisa bilang mungkin paling berdampak, paling besar dan finalnya ya. Apa sih dan kenapa tulah terakhir ini begitu keras, bahkan harus sampai mencabut nyawa mungkin orang-orang yang tidak bersalah? Gary. Iya, ini menarik ya, karena kalau misal dibilang ini tulah terakhir berarti tulah yang ke-10 ya. Nah, mungkin saya juga bisa berpikir begini, kenapa mesti tunggu 10 gitu ya? Artinya bukan berarti tulah yang 1, tulah 2, mungkin yang itu nggak terlalu penting lah. Nggak, artinya gini, aku melihat bahwa istilahnya ada benang merahnya gitu ya, klimaksnya tuh di 10 gitu ya. Kenapa mesti sampai 10? Jadi kalau saya melihat, kenapa yang terakhir ini sepertinya mengerikan sekali? Karena sebenarnya ini adalah seperti suatu waktu yang Tuhan berikan kepada Firaun, karena aku ngerasa bahwa cerita ini bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel saja, tapi memang Tuhan mau sekali sebenarnya untuk menyelamatkan siapa? Si Firaunnya juga gitu, sampai dia benar-benar bisa kenal, oh inilah Tuhannya si orang-orang Israel ini ya gitu kan. Dan juga kenapa dikatakan terakhir itu begitu mengerikan? Karena istilahnya kayak contoh misalnya, saya tahu mungkin besok udah nggak ada lagi, gitu ya, kesempatan. Jadi ya memang harus melakukan sesuatu yang sepenuhnya harus dilakukan, ditumpahkan di situ ya. Supaya apa? Supaya yang mengambil keputusan ini mengerti bahwa kalau saya nggak ambil ini berhubungan dengan hidup dan mati. Begitu ya. Dan lalu terakhir yang saya lihat dari tulah 10 ini adalah seolah-olah di tulah 10 ini karena ada suatu keputusan yang salah, jadi akhirnya melibatkan orang yang tidak bersalah harusnya mati, gitu kan? Nah, saya melihat bahwa ini menggambarkan juga bagaimana Kristus yang tidak bersalah karena dosa-dosa, tapi karena saya yang bersalah ini, maka dia mati sehingga saya yang berdosa bisa hidup. Itu sih. Iya, karena saya coba melihat dari tulah-tulah sebelumnya ya. Maksudnya kan itu semua punya dampak. Ketika Tuhan berikan, tujuan Tuhan sebenarnya untuk mulai menunjukkan lah ya, maksud Tuhan untuk menunjukkan kepada bangsa Mesir, bahkan Firaun itu sendiri bahwa aku punya kuasa loh untuk melakukan hal-hal tersebut. Bahkan saya sempat berpikir, kalau misalnya tiba-tiba Firaun sadar, contoh di tulah kelima aja gitu,
oh ini ternyata yang saya sedang hadapi ini Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya bebaskan. Bisa saja nggak akan berlanjut ke tulah-tulah selanjutnya. Jadi kalau dari segi stage gitu, memang mau nggak mau di level next levelnya itu harus lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya untuk mendobrak pemikiran atau kekerasan hati daripada si Firaun itu sendiri. Jadi mau nggak mau harus yang akhirnya sampai kepada yang ke-10 ini sudah mau nggak mau sudah paling besar. Bahkan pelayanan sekolah sahabat sampaikan bahwa Allah di sini sebagai hakim katanya mau meruntuhkan atau menghakimi perasaan sombong, kebesaran daripada si Firaun tersebut supaya akhirnya dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Jadilah hal yang paling besar yang terjadi yaitu itulah yang ke-10 ini. Akhirnya anak sulung harus dibinasakan. Itu mungkin. Oke, dan kalau kita lihat, kita baca di buku sekolah sahabat kita, Tuhan sudah berikan waktu berpikir gitu kepada bangsa Mesir 3 hari di dalam kegelapan di Mesir yang tidak bisa melihat apapun, padahal di bangsa Israel itu terang gitu ya. Jadi ada satu waktu berpikir, dan bahkan setelah Musa memberitahukan peringatan tentang tulah ke-10 ini kepada Firaun di ayat ke-8 di bagian akhir itu menurut saya menarik. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Jadi kayak Musa yang kasih tahu kepada Firaun, harusnya kan Firaun yang marah gitu kan, tapi Musa sendiri yang meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala karena dia tahu bahwa keputusan ini akan membuat orang-orang yang tidak bersalah itu menjadi korban. Dampak. Iya, Pendeta. Jadi kita sudah dapat poinnya kan. Pertama, ini adalah hukuman atas penyembahan berhala, penindasan, kesombongan, dan hal lain. Karena kita tahu betapa kerasnya orang Israel ini dianiaya kan. Saya lebih suka bilang dianiaya daripada diperbudak ya. Dianiaya ya. Belum lagi hukuman mati kepada bayi yang tak berdosa karena dia laki-laki. Lalu tadi Yola sudah sampaikan mengenai bahkan Musa pun sampai keblinger ya. Bagaimana ini orang nggak paham tentang yang dimaksudkan. Lalu ada waktu berpikir. Tapi jangan lupa satu hal. Inilah namanya dosa kolektif. Ada banyak orang baru teriak keadilan ketika dia yang kena. Ya toh. Dulu nggak ada masalah tuh tentang ada anak orang di situ dirudung misalnya. Tapi ketika anaknya baru dia kena. Nah jadi selama ini di mana bro? Di mana? Selama ini gimana nih? Nah itu yang terjadi. Jadi kita ini makhluk sosial. Ketika kita tidak lihat ada keadilan diperagakan di satu tempat atau komunitas, berteriaklah. Ya. Nah ini tidak. Malah mereka senang bukan? Mereka berbahagia atas penderitaan orang Israel. Lalu setelah ini kena, nakal. Tuhan kita kejam gitu. Siapa yang kejam? Kalian yang kejam. Tidak mengizinkan. Jadi sebenarnya gini, ada namanya kejahatan pasif dan itu berbahaya. Ya, ya, makasih. Wah itu udah masuk ke aplikasi yang sangat dalam itu ya Pendeta ya. Terima kasih itu. Kita harus berpikir itu satu poin yang sangat baik gitu. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita, kita harus berbicara, kita harus bertindak ya seperti itu. Oke, masuk di Keluaran 12. Kalau tadi kan kita sudah lihat di Keluaran 11 bagaimana tulah ke-10 diberitahukan bagaimana anak sulung dari semua bangsa Mesir maupun ternak-ternaknya harus mati. Tiba-tiba ini ada satu firman Tuhan kepada Musa tentang perayaan Paskah. Di ayat yang kedua dikatakan bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah ini mungkin pertanyaan langsung ke pendeta lah ya, supaya langsung jelas gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya perhitungan bulan dan tahun di zaman itu? Apakah itu mungkin di bangsa Mesir atau di bangsa Israel? Dan apakah ada perubahan waktu sebelum dan sesudah Paskah? Dan kalau kita baca sekilas seperti Tuhan mengubah gitu, pendeta. Ya, karena masalah dengan Daniel kan, maka dia akan mengubah waktu dan Nah. Oke, mungkin kita mulai dulu. Sebenarnya
bulan apakah sebenarnya bulan yang disebut jadi bulan 1? Itu kan tadi namanya itu Abib ya, atau Nisan. Ya. Ya, Abib. Nah, itu tadinya bulan 7. Oke. Oh. Di penanggalan Di penanggalan kalender Israel. Kan begitu. Tapi kemudian, dan si bulan pertama itu adalah Tisri. Itu musim gugur. Ya, ya kalau nggak salah begitu ya, Tisri. Tapi kemudian oleh Tuhan diubah. Tapi ingat, itu mengubah nama bulan. Yang ketujuh jadi yang pertama. Oke. Tapi tidak mengubah siklus Iya. pekan. Tidak ada berubah. Oh, oke. Tetap saja begitu. sama. Oke. Jadi, nah kita tahu orang Israel itu hati-hati dengan menyebutkan ini ya. Kita bilang lunarian mereka. Iya, ya memang lunarian, tapi mereka itu adalah lunisolar mereka. Secara agraria mereka itu lebih kepada solar system seperti kita. Tapi dalam soal hitungan perayaannya mereka itu adalah lunar. Jadi mereka ini kombinasi sebenarnya. Ini soal kalender ya. Jadi ada Egyptian calendar, ada. Itu mempengaruhi mereka. Ada nanti Babylonian calendar, itu mempengaruhi mereka. Kanaan kalender, lalu kalendernya siapa lagi? Banyak ya kalender yang mempengaruhi mereka. Nah, itulah sebabnya agak sedikit lebih kompleks orang Israel ini. Tapi yang jelas perlu dicatat, itu tidak mengubah siklus dari pekan. Tapi kalau bulan namanya berganti. Ya, jadi hitungan mereka ini hitungannya seperti yang Kabisat, dia 29-30. Jadi alternatively 29-30. Tapi memang ada perhitungan mereka, karena saya bilang tadi. Karena mereka juga solar system, jadi mereka ada nanti beberapa tahun akan ditambahkan seperti kita main Kabisat begitu ya. Walaupun angkanya mereka tidak seperti kita clear-nya ya. Kalau kita kan sudah lebih paham tentang sana ya, tentang matahari ya. Jadi hitungan mereka itu 29-30, 29-30, 29-30. Kalau kita kan 30-31 ada. Karena 365 seharusnya, atau 365 seperempat. Dalam 1 tahun seharusnya toh. Nah, kira-kira demikian. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini lebih kepada memang Paskah itu ya, yang harus diperingati, makanya dijadikan ini bulan pertama supaya kamu selalu ingat gitu ya Pendeta ya. Dan itu putus hubungan. Itu seperti tahun baru kan. Jadi kan tahun baru. Kan? Jadi tadinya kau pakai sistem yang seperti ini. Nah ini ku buat jadi bulan pertama. Berarti inilah sebenarnya sejarahmu sebagai satu umat yang akan jadi satu bangsa yang besar. Kan? Jadi putus hubungan dengan Egypt. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, kalau kita baca di Keluaran 12 ada beberapa perintah spesifik gitu ya, khusus Tuhan tentang Paskah itu apa saja dan apa sih maksud dari perintah khusus ini, Gary? Iya, jadi memang perintah ini maksudnya adalah kalau saya lihat selain daripada ini sebagai lambang di mana bangsa Israel tadi keluar dan menjadi baru seperti tadi pendeta bilang, saya melihat juga bahwa Tuhan mau memberikan kepada bangsa Israel bahwa apa yang kalian lakukan ini akan digenapi nanti kelak, yaitu di dalam Kristus itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Keluaran 12 ini ada yang dikatakan ada waktu senja, kan gitu-gitu ya. Dan terus domba itu harus diasingkan. Dan ini memang kalau kita perhatikan dari apa yang dialami oleh Yesus, dan memang itu adalah benar-benar yang dialami oleh Yesus gitu. Contoh, kayak misalnya diasingkan kan. Kalau kita perhatikan Yesus itu sebelum dia melakukan pelayanannya, dia harus mengasingkan dirinya dulu, ya kan, untuk dekat dengan Bapa selama 40 hari di mana? Di padang gurun kan. Dan lalu juga kalau misalnya dibilang apakah Yesus itu sebagai domba? Yes, betul. Kalau dibilang di dalam 1 Petrus 1 ayat 20, di situ dikatakan bahwa Yesus itu darahnya itu tidak bercacat, ya kan? Lalu Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan juga Yohanes sendiri yang menyebutkan bahwa lihatlah, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia gitu ya. Jadi apa yang saya dapat di sini mungkin nanti pendeta bisa jelaskan lagi lebih lengkap ya. Jadi ini menggambarkan maksudnya Tuhan adalah supaya bangsa Israel tetap berpengharapan bahwa apa yang kalian lakukan ini nanti kelak
ada juru selamat yang benar-benar akan datang yang akan menghapus dosa kalian semua gitu loh. Gitu. Amin. Betul. Iya. Jadi itu seperti cerminan lah, nanti akan ada seperti Iya. Yesus akan datang seperti itu ya. Iya. Dan yang saya bisa lihat juga dari Paskah, khususnya di momen dimana bangsa Israel saat itu merayakan, itu sangat penting karena Tuhan mau membedakan itu, menjadi penanda bahwa ini kelompok umat Tuhan sama ini kelompok bukan umat Tuhan. Ini kelompok yang nantinya akan selamat ketika Tuhan berkeliling di Mesir dan akan memberikan hukuman, dan ini yang akan layak untuk menerima hukuman, gitu ya. Jadi selain tadi lambang-lambangnya bahwa dia itu harus dombanya harus yang Tidak sempurna, tidak bercela, seperti itu. Kita cara makannya seperti apa. Nah, selain daripada itu, memang inilah yang akan membedakan nanti antara orang yang akan diselamatkan dan orang yang tidak diselamatkan. Ya, buktinya akhirnya semua yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa kepada bangsa Israel mereka lakukan, dan akhirnya mereka terbukti selamat ya, anak-anak sulungnya. Yang tidak melakukan, mereka lah anak sulungnya yang akhirnya mati, seperti itu. Pembeda. Dan kalau kita lihat ada satu yang paling menarik ya, darah ditaruh di ambang dan di tiang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat 3 titik, ya itu bisa digambarkan seperti salib begitu ya. Neta. Yang penting jangan sampai salah mengerti bahwa katakanlah banyak ya, banyaknya instruksi dan detail dari instruksi itu bukan sedang mengatakan bahwa you selamat karena perbuatan. Betul. Karena ternyata kekuatan dari Paskah itu yang akhirnya menyelamatkan bangsa Israel atau Bani Israel bukan terletak pada pintu, tapi pada darah. Betul. Nah, itu dia yang penting ya. Jadi mengapa harus seperti itu detail ya? Nah, inilah yang perlu dipelajari oleh masing-masing kita orang muda ya, bahwa detail penyebutan itu sama seperti yang Gary bilang tadi, ini membayangkan Yesus Kristus. All is about Jesus Christ. Jadi ini bukan soal lalu apa? Saya siksa dong hidupnya. Iya, supaya engkau mengerti nanti di generasi berikut sampai kita ya, Israel rohani, generasi berikut. Oleh penurutan itu kita jadi paham. Oh, iya ya. Domba Paskah harus diginikan. Oh iya ya. Memang semuanya merujuk pada Yesus. Ini profetik. Jadi sebuah perbuatan yang disampaikan ya seperti instruksi-instruksi itu profetik. Dan itu merujuk kepada. Kalau sekiranya ada yang dihilang-hilangkan lagi itu, kan akhirnya jadi kabur kan. Ini cocokologi kan begitu ya. Ini enggak, detailnya itu disampaikan karena Allah kita itu maha tahu kan. Dia sudah lihat itu jelas. Jadi bagi dia masa depan itu bagikan sejarah saja. Kalau kita kan enggak lihat. Itulah sebabnya dia sampaikan sangat detail. Tapi kita umat ya hanya mau cari gampangnya kan. Nanti kalau kita bikin gampang akhirnya jadi nggak kabur jadi. Nggak cocok gitu ya. Nggak cocok. Karena sudah hilang ya dari gambaran instruksi detail yang disampaikan. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Paskah atau dalam bahasa Ibrani Pesak. Apa yang dapat dijelaskan dari kata ini dan hubungannya juga dengan penghakiman? Gary. Ya, kalau mungkin nanti bisa lebih jelas Pak Pendeta lengkapi ya. Jadi kalau dari bahasa Ibrani itu Pesak, ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah Passover, gitu ya. Dimana melewati, kan gitu ya, melewati. Lalu apa hubungannya dengan penghakiman atau kematian? Jadi seperti bisa dibilang di tulah ke-10 itu seperti bagaimana Tuhan memberikan penghakiman gitu ya kepada setiap orang yang memilih untuk tidak menurut gitu ya atau yang menurut. Jadi bisa dijadikan sesuatu yang sederhana, yaitu adalah Passover ini adalah solusi di tengah-tengah penghakiman itu, ya kan? Jadi dengan adanya Passover atau
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Paskah, ya, itu menggambarkan bagaimana orang yang tadinya berdosa, upahnya adalah maut, mati, ya kan? Tapi dengan adanya Passover, dengan adanya Pesak ini, jadi kematian itu, upah dosa itu jadi lewat, Iya. gitu. Ya kan, melalui apa? Tadi pendeta sudah sempat sebutkan. Jadi bukan dari perbuatannya yang menyelamatkan, tapi karena darah itulah Iya. yang membuat kita menjadi apa? Menjadi lepas dari yang namanya penghakiman itu. Ya, merdeka lah bisa dibilang ya. Makanya di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Iya, jadi mungkin sebelum ada penghakiman, ada penyelamatan gitu kan. Iya. Jadi penyelamatan itu kalau yang semakin ke sini seperti yang Bro Gary sampaikan, itulah Yesus itu sendiri kan. Iya. Yang menjadi domba Paskah, domba Pesak yang menyelamatkan. Nah, kalau aku lihat dari sekolah sahabat di sini, mungkin ada pertanyaan, memang seberapa keren sih anak domba Paskah itu sampai harus hanya dengan beliau gitu akhirnya bisa menyelamatkan isi dunia. Nah, kita bisa lihat ciri-ciri yang tadi yang kita sudah pelajari di pasal sebelumnya, bahwa domba Paskah katanya itu haruslah yang sempurna ya. Harus yang tidak bercacat untuk menyelamatkan kita yang penuh dengan cacat ini gitu kan. Baru setelah itu sampai Rasul Paulus masih mengajarkan hal tersebut katanya. Ini di 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya, dia kembali mengajarkan bahwa keselamatan dari Yesus. Tapi sebelum ke situ dia sampaikan bahwa tentang ragi. Iya. Bagaimana umat-umat Tuhan katanya yang sudah menerima keselamatan daripada anak domba Paskah, nggak boleh beragi kalian. Oh, boleh, kalian sudah ditebus oleh kematian daripada anak domba Paskah ini, tapi kalian juga harus menjamin bahwa kalian tidak ada ragi dalam kehidupan kerohanian kalian, yaitu dosa. Nah, kembali lagi supaya sama dengan perintah yang sampaikan tadi, bahwa keselamatan bukan bagaimana kita berusaha untuk mencari keselamatan, tapi ketika kita sudah diselamatkan, kita jamin bahwa kita tidak ada ragi, yaitu dosa itu tidak kita lakukan lagi. Itu. Menarik. Iya. Soal makna sudah clear ya. Nah, ini yang menarik. Coba visualisasikan, kita membayangkan apa yang terjadi. Dipilihlah korban pada hari pertama bulan yang kemudian jadi bulan pertama. Ya. Lalu dipelihara sampai 14 hari. Atau 10 hari gitu, digemukkan atau gimana kan. Nah, perhatikan, mereka kemudian menyembelih, lalu darah dibuat di ambang pintu dan lintel dan doorpost ya. Lalu di mana mereka? Mereka di dalam. Dan terjadilah malam maut itu kan. Artinya malaikat hanya bisa melihat kalau sudah ada yang mati di situ, maka dia tidak akan bunuh lagi orang kan. Kan itu artinya darah itu. Iya. Jadi ada yang mati, tapi bukan mereka yang mati. Ada pengganti. Gambar Yesus bukan. Dan menariknya adalah setelah mereka selamat, katakan kemudian perjalanan keluaran itu, dari mana mereka keluar? Dari pintu belakang. Oh, pintu depan. Atau ada pintu belakang. Jangan-jangan nggak ada. Ya pintu depan itu yang ada darah itu. Jadi itu dia. Yesus adalah jalan satu-satunya kepada kehidupan baru, bukan? Amin. Iya. Jadi jangan artinya boasting dengan, saya bikin itu darah itu. Darah itu yang membuat engkau selamat. Artinya itu yang membayangkan Kristus kita. Bahwa tadi sudah disebut ragi dan segala macam. Kan memang hidupnya begitu. Jadi dalam perjalanan ya, tinggalkan Mesir, jangan lagi bicara tentang bon pre, bon apa segala macam, semangka ya. Ada makanan khusus keluaran. Jadi demikian juga dengan kita, kalau kita mau hubungkan dengan artinya relevansi rohaninya kan. Kalau kita sudah bertobat, jangan lagi konsumsi yang lain-lain gitu ya. Konsumsi yang saya maksud ini bukan hanya sekedar mulut ya, tapi konsumsi pikiran. Apa yang dibaca mata, apa yang didengar oleh telinga. Karena ada makanan perjalanan yang disiapkan oleh Tuhan, yang tak ada raginya. Harus dibuang semuanya, lalu jalan. Siap semuanya kan begitu. Kita enggak. Termasuk pakaian ready ya. Ikatlah pinggangmu katanya. Lalu sendal. Jadi mereka itu
itu pakai sendal di dalam rumahnya. Harus pakai sendal, siap gitu ya. Siap Pokoknya jalan, siap mau pergi gitu siap ya. keluar. Gitulah cara makannya. Nah, kita gimana waktu lakukan perjamuan? Communion service. Are we ready or not? Enggak ready, mapannya susah gitu ya. We are not ready, ya. Ready lah. Jadi ketika kita bergerak, makanlah makanan rohani yang keren, ya kan? Yang sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Jadi jangan bicara fisik lagi. Walaupun bisa bicara fisik, karena ada makanan-makanan, sorry to say, ini hanya membuat kita kepada luka lama atau hidup lama. Forget about food yang bisa membuat kita jadi berdosa. Makasih. Makanan-makanan di Mesir ya pendeta ya? Makanan Mesir. Iya betul. Oke, nah kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya. Kita bisa lihat ada beberapa, paling tidak saya temukan 2 di Keluaran 12 ayat 14 dan juga di ayat 24 dikatakan bahwa saya bacakan saja langsung di ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Dan di ayat 24 kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah, ini kita melihat satu perintah yang lengkap tadi tentang Paskah, tentang domba, tentang keluaran, bagaimana ini diajarkan kepada anak-anak turun-temurun, tapi dikatakan selama-lamanya, menjadi ketetapan, menjadi peringatan bagimu selama-lamanya. Mengapa di zaman sekarang, pendeta, kita langsung ke pendeta aja nih ya, ada Kristen yang masih merayakan Paskah, tetapi ada juga sebagian Kristen yang tidak merayakan Paskah. Tapi mungkin kita harus jelas dulu ya, ini Paskah yang mana nih ya pendeta ya. Silakan. Ya, perbedaan Kristen memang dengan orang Yahudi, bilang ya, agama Yahudi kan terletak pada kita lebih sederhana ya. Kita tidak banyak perayaan. Di awalnya gitu. Jadi waktu masih ingat tentang Jerusalem Council di Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, itu ada permasalahan kan, karena bait suci udah ada. Artinya bait suci ya masih ada, karena tahun 7 itu belum tahun 70 kan. Masih ada. Jadi ritual-ritual itu masih dipelihara. Tapi lihat, para rasul khususnya datang dari Rasul Paulus itu sudah jelas. Dia paham tentang Yesus itu datang sebagai apa. Dapat ya? Jadi ketika Yesus datang sebagai perwujudan, jadi antitype dari domba Paskah yang setahun jantan itu, yang tak bercela itu, masa kan kita masih pegang fotonya gitu ya. Jadi ini bayangan contohnya kan. Sudah ketemu kita dengan tangannya, cari bayangan lagi. Jadi itulah yang sebenarnya terjadi. Tapi kemudian ya mungkin karena ya kita nggak tahu ya, perlu ada survei di situ ya, bahwa kita untuk membuat sama seperti orang Yahudi karena enak ya, supaya ingat kalender gitu ya segala macam, dibuatlah perayaan-perayaan seperti itu. Walaupun dalam konsep Paskah ini kan satu ritual dari orang Yahudi dengan spesifik pemeliharaan. Mulai dari saya bilang tadi, harus dimakan buru-buru, harus ada dombanya. Lalu orang Kristen mau gimana rayain Paskahnya, gimana caranya? Ya kumpul-kumpul ibadah gitu ya, ada yang nyanyi lah spesial. Nggak ada begitu. Dan perayaan Paskah orang Yahudi itu adalah namanya community based at home. Ini familial celebration. Jadi bukan kongregasional, bukan. Jadi itu level kita ya artinya. Itu makanya tapi kemudian ini diadopsi. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah sama pengertian kita? Ya persoalannya nggak sama. Kenapa? Karena ketika kita bicara Paskah, itu adalah adanya yang mati. Yang lain berpikir Paskah itu adalah adanya yang bangkit. Iya. Yang lain pikir hari Jumat, yang lain pikir hari Minggu. Nah, terus di mana itu? Jadi ya persoalan jadi persoalan kan. Dan ditambah lagi Tuhan Yesus itu sudah membuat ringan. Kenapa kita membuat berat? Nah, jadi problem orang Kristen itu adalah begini. Apa yang Tuhan suruh nggak dilakukan, apa yang tak disuruh dilakukan. Ditambah ya. Nah, tambah-tambahin begitu ya. Nah, itulah pinternya manusia kan begitu. Tapi it is written,
Kan begitu, karena Yesus sendiri sudah mengambil roti Paskah itu, dia tidak ambil domba loh. Jangan lupa itu. Iya. Dia ngambil domba. Tapi saya yakin waktu dia rayakan Paskah bersama dengan apa? Ada semuanya di situ. Ya, dengan sayur pahitnya pun ada. Dengan namanya apa ya? Supnya ya. Ada yang dicelupkan di cairan begitu. Itu ritualnya bisa sampai berapa seri itu ya? Ada 8 sampai 12 kali. Mazmur dibacakan ada sampai 12 mazmur. Itu ada ritualnya, bukan kayak kita gereja Kristen ya. Nah, lalu apa yang dia katakan? Inilah katanya tubuhku katanya. Mana tubuhnya? Ini tubuhnya. Tapi roti itu dibilang ini tubuhku. Lalu diambilnya anggur itu, ini darahku. Lalu katakan, perbuat hal ini untuk peringatan akan aku. Jadi sudah kan itu saja. Jadi dia sudah buat perintah yang baru, yang walaupun berdasarkan si Paskah. Itu dia, bukan lagi si domba. Ya. Datang kita mikirin Paskah yang lain gitu ya. Nah, tapi kan ada dombanya, mana dombanya? Ayo. Ada problem kan? Jadi Paskahnya Tuhan kita itu lebih sederhana. Karena apa? Bait suci kita nggak lagi di sini, bait suci kita di sana. Di mana dia adalah imam besarnya. Ya. Itu membayangkan dia. Jadi kita dikasih roti, dikasih anggur, mainkanlah itu. Jadi sudah. Perjamuan kudus, that's all. Atau communion service, atau apa namanya, the Lord's Supper, apalah namanya gitu ya. Betul. Yang penting itu yang diubah. Jadi Tuhan sudah reinstitusi ya. Reinstitusi yang tadinya lama dengan unsur-unsur baru dan merujuk kepada dia, bukan lagi kepada domba itu. Tapi itulah dia. Jadi domba itu sekarang ketemu dengan aslinya, dengan apanya, nyatanya. Si bayangan ketemu dengan aslinya. Lalu masih mau kembali mundur. Jangan sampai Rasul Paulus berbicara dalam kitab Galatia kan, surat Galatia bilang, "Hei kamu orang Galatia yang B," katanya. Itu kan mirip-mirip B dan G kan mirip ya. Jadi hati-hati. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pendeta. Jadi Paskah yang kita baca di dalam kitab Keluaran bukan hanya mengingatkan mereka tentang keluarnya mereka dari Mesir ya, Pendeta, tapi juga kepada anak domba yang akan menghapus dosa dunia. Dan ketika Yesus datang dan di perjamuan itu dikatakan inilah roti yang menjadi tubuhku, inilah anggur menjadi darah. Itu yang kita harus lakukan sekarang, yang kita harus ingat sekarang sebagai peringatan akan anak domba Allah, yaitu Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir harus diceritakan secara turun-temurun, menjadi pengalaman dan pelajaran iman bagi bangsa Israel. Dan ini menjadi hal yang penting di zaman kita sekarang, bagaimana kita juga meneruskan pelajaran-pelajaran iman kepada generasi yang akan datang. Kalau di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita dikatakan harus meneruskan obor. Nah, bagaimana seharusnya kita menceritakan atau mengajarkan Alkitab kepada generasi yang akan datang atau anak-anak kita, Gary? Iya, jadi kalau kita lihat juga ya, di Alkitab juga memang disampaikan juga bagaimana caranya kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak gitu ya. Karena memang dasarnya manusia ini sering lupa, ya kan? Ya. Apalagi ya saya pribadi juga sangat sering untuk lupa gitu ya. Jadi kalau memang pagi sudah baca firman Tuhan, terus kalau siang kita nggak baca lagi, itu pasti lupa itu, ya kan? Itu sebabnya Tuhan mengerti sekali manusia ini gampang lupa, ya penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Tuhan kasih tahu caranya supaya jangan jatuh ke dalam kelemahan itu. Kalau di dalam Ulangan 6 ayat 7, mungkin kita bisa baca lihat sama-sama ya. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, kita bisa buka sama-sama mungkin. Ulangan 6 ayat 7 ya. Nah, saya coba bacakan ya. Di sini dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi artinya, dalam setiap kondisi, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada anak-anaknya. Makanya, dari generasi-generasi, mereka tuh nggak lupa tentang apa? Tentang prinsip keselamatan mereka.
Nah, ini yang mungkin kalaupun aku punya kesempatan yang sama, aku akan melakukan hal yang sama juga kepada anak-anakku gitu ya, generasi kita setelahnya, supaya mereka tidak lupa tentang siapa juru selamat yang sudah mati, ya, yang sangat mengasihi kita gitu. Amin. Menarik. Ya, setelah aku juga melihat dan pelajaran hari Rabu ini tentang meneruskan obor, aku juga sadar satu hal gitu, bahwa umat Tuhan ternyata bukan hanya kita gitu. Atau umat Tuhan bukan hanya orang Israel yang keluar dari tanah Mesir gitu. Ya. Umat Tuhan itu ada generasinya akan berlanjut Betul. melalui keturunan. Dan bagaimana keturunan kita selanjutnya tetap akan menjadi umat Tuhan, atau bagaimana mereka mengetahui tentang hal tersebut, ya seperti yang Kerry sampaikan, harus disampaikan berulang-ulang. Dan saya tertarik dengan di paragraf kedua ini dari pelajaran hari Rabu, orang tua adalah guru pertama gitu. Orang tua adalah guru pertama. Aku juga langsung mencoba membayangkan, kebetulan saya sekarang lagi punya anak masih 1 tahun ya, 5 bulan. Kalau kita baca orang tua adalah guru pertama, berarti kita yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pelajaran tentang keselamatan ini kepada dia. Terus saya langsung coba bertanya, apakah saya sudah tahu apa yang saya akan ajarkan ke anak saya? Atau saya sendiri nggak tahu apa yang saya mau ajarkan kepada anak saya? Jadi mungkin panggilan untuk kita, untuk saya secara pribadi, sebelum saya akan mengajar ke generasi umat Tuhan selanjutnya, saya harus pastikan bahwa saya sudah, kalau sekolah sahabat sini sampaikan, menghayati tentang perjalanan tersebut. Saya sudah mengimani tentang, mengetahui semua tentang proses keselamatan tersebut, baru saya akan menjadi guru bagi generasi umat Tuhan, yaitu anak saya. Jadi itu mungkin panggilan untuk saya. Amin. Amin. Mungkin secara pribadi ya, saya belum berkeluarga, belum punya anak juga, tapi mengingat kepada masa-masa kecil, seakan-akan kayak kadang-kadang ya, mungkin kita sering mengajarkan kepada anak-anak akan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang mungkin sedikit keliru kalau menurut saya, karena kita menganggapnya jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, terutama mungkin kalau hari Sabat gitu ya. Ada batasan ini gitu, sehingga membuat anak-anak itu menjadi tidak enjoy, tidak menyukai Sabat. Sedangkan Alkitab katakan kalau kamu menganggap hari ini adalah hari kesukaan, kenikmatan, itu akan jadi berkat gitu. Sedangkan kalau bagi anak-anak, coba kita tanya ke anak-anak sekarang gitu ya, kamu suka nggak hari Sabat? Nggak boleh nonton, nggak boleh main, nggak boleh ini gitu. Jadi ini merupakan satu pelajaran bagi kita juga ya. Nanti pendeta bisa kasih tahu mungkin tips-tipsnya gimana supaya ketika kita mengajarkan ini menjadi satu kesukaan, menjadi satu sukacita bagi mereka. Iya. Dibutuhkan keseimbangan. Di masa saya, bapak saya cukup mengatakan jangan, maka saya jangan. Ya kan? Tidak ada penjelasan. Kenapa jangan, kenapa apa ya. Nah sekarang banyak penjelasan. Tapi saya agak ragu dengan penjelasan yang seperti apa. Nah, itulah sebabnya terima kasih Olay untuk pertanyaan ini ya. Artinya dalam menyampaikan itu kan bukan dalam kondisi ketika kesalahan terjadi. Yang sering terjadi kan sudah terjadi pelanggaran. Artinya lampu merah ya, ini lampu merah ini. Bukan sebelum lampu merah, tapi setelah lampu merah. Itu yang terjadi dengan orang tua. Jadi setelah terjadi kesalahan, baru kemudian dipanis lah atau dikasihlah pendidikan dan segala macam. Itu keliru. Yang dimaksud oleh Tuhan di sini dalam penyampaiannya kepada Musa, ajarlah mereka. Tadi disebut itu kan, ayatnya di Ulangan. Pada waktu kamu berbaring. Jadi bukan pada waktu anakmu salah, bukan. Pada waktu berbaring, waktu kamu dalam perjalanan, pokoknya waktu makan, ya itu aja daripada ngomongin orang. Iya benar. Kan ada banyak gosip di meja makan, bukan? Nah, jadi jangan bicarakan itu. Bicarakanlah firman Tuhan, ya kan? Ini dia ini. Jadi ketika anak itu ready, jadi ketika dia senang gitu ya, pada waktu tidak ada masalah. Ya, jadi penjelasan yes. Tapi momennya seperti apa? Jangan buat sebuah penjelasan ketika kesalahan terjadi. Hanya di situ, enggak bisa. Sebelumnya sudah dilakukan. Nah itulah sebabnya ada perbedaan. Masih ingat ya?
Sinai, peristiwa Sinai ada perkataannya. Kami akan turut katanya kan. Itulah generasi pertama orang Israel yang keluar. Iya. Ya kan itu kan hanya beberapa lama itu sampai ke Sinai bukan. Iya. Tapi ingat ketika di kitab Ulangan ada satu momen juga mereka berkatakan, ya kami akan ikut Tuhan. Pertanyaannya sekarang, ini orang yang sama nggak dengan ini? Keluaran dengan Ulangan? No. Beda. Beda. Ini generasi berikut. Inilah yang masuk ke tanah Kanaan. Itu sudah dekat itu. Itu mungkin hanya sedikit dekat lagi ya, karena Yordan ya. Sudah ada membayangkan Yordan ya. Jadi ketika kami akan, dan mereka ini memberikan apa ya? Tidak sakit kepala Yosua gitulah. Musa sakit kepala, pikirin. Sakit kepala. Kan ya begitulah. Tapi kita bersyukur karena apa? Karena orang-orang tua ini ya sedikit banyaknya melakukan ya. Mereka cerita gini segala macam. Gini loh. Sampai pada akhirnya lebih baik ya. Ya sama seperti cerita Daniel ya. Misail, Hananias, Azaria, Daniel pasal 1. Iya. Kita temukan ada 4 anak Ibrani yang tokoh kuat kan gitu ya. Tapi jangan lupa, itu rahasianya ada di kitab Ezra. Dan bukan Ezra pasal 1, Ezra pasal 0. Karena ternyata ibu-ibu khususnya ibu-ibu memainkan perannya luar biasa sehingga Daniel dan kawan-kawan yang 3 itu jadi kuat. Dikasih paham gitu ya. Sehingga soal makanan itu pun menjadi matters bagi ini pas kawan kan. Kalau kita ajar aja bleh. Yang mungkin kalau tahu gitu tahu itu isinya kan sikat aja bleh gitu kan. Mereka tidak. No. Ini ransum raja mungkin ada yang halal juga di situ kan. Tapi ya kami mau hanya makan itu aja, sayur-sayuran aja gitu. Air putih gitu. Ya kan? Nah, itu ketetapan yang bisa ditanamkan kepada seorang anak oleh mama-mama khususnya. Nah, bapak-bapak juga ikutlah. Mama-mama pada waktu mereka bersedia. Jadi bukan pada waktu salah. Setelah makan itu yang haram, lu tempeleng langsung. Kamu itu Tuhan mengatakan apa? Dia akan benci ya. Masuk ya. Benci. Sorry, saya mau katakan satu ilustrasi. Ada 2 orang ibu. Sama-sama suka baca Alkitab. Anaknya satu. Ganggu mamanya kan? Karena dia mohon perhatian kepada mamanya. Tapi mamanya baca Alkitab. Lalu bilang, kamu nggak lihat? Mama lagi. Kamu sana, tidur. Anak ini kemudian pergi tidur. Tapi dalam hatinya, dia bukan hanya benci kepada mamanya, tapi dia benci kepada apa yang dibaca mamanya. Tapi yang satu, datang kepada ibunya, ganggu yang sama, lalu kemudian dia tutup itu Alkitab. Lalu dia katakan, ayo, ada apa? Lalu dia bawa tidur. Dalam tidurnya dia berjanji, mamaku ini hebat ya. Aku cinta kepada apa yang dibaca oleh dia. Suatu kali aku akan baca itu dan kuasa itu. Dan benar, itu yang terjadi bukan? That's life. Sama ya, sama-sama baca Alkitab. Tapi the way you teach your children, nah itu yang pentingnya, itu matters ya. Jadi saya kira ajarlah mereka berulang-ulang. Itu adalah itu empatik ya. Itu bukan tempeleng menempeleng gitu kan. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Wah, ini luar biasa pelajaran kita yang kita dapatkan ya. Masih ada satu lagi di hari Kamis mengenai penghakiman ilahi. Di bagian atas itu ada satu pertanyaan tentang bagaimana Allah membunuh anak-anak sulung di Mesir. Mengapa Allah berfokus kepada anak-anak sulung? Apakah lalu Tuhan tidak mengingkari perintahnya yang kemudian diberikan di Gunung Sinai mengenai jangan membunuh gitu. Mungkin langsung ke pendeta deh. Iya. Jadi kayaknya kalau itu Tuhan yang lakukan nggak apa-apa gitu ya. Ya. Kalau manusia apa? Nah, kita mulai dulu dari sulung. Kita tahu Mesir ini kan mirip-mirip dengan Indonesia kan dalam soal bahwa anak pertama itu matters. Anak sulung itu bawa nama keluarga, ya kan? Anak sulung itu lambang keperkasaan, simbol kehormatan ya. Lalu kita juga tahu bahwa itu didukung oleh tradisi dan juga penyembahan mereka kepada dewa-dewa ya. Bahkan Fir'aun sendiri itu adalah dewa karena dia adalah anak dewa Ra. Setiap Pharaoh itu bukan manusia biasa, itu divine. Nah, mereka punya pengertian begitu ya. Walaupun kadang-kadang dia bingung kan, seperti saya, kok saya ya gitu ya. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan sentuh ini
sulung, tapi ingat tadi peristiwa tadi ya, kenapa harus mati? Apa nggak kekejaman gitu ya? Tapi kita tahu kan, tadi sudah dijelaskan banyak ya. Bahkan sampai yang terakhir, dosa kolektif. Ya. Nah sekarang si sulung ini, ketika Tuhan sentuh ini, apa maksudnya? Oke, supaya gampang, kita bikin ilustrasi. Ngeri nggak lihat ketika ada tontonan dari Geographic Channel, flora dan fauna, ketika singa memangsa, rusak. Ngeri kan? Tapi saya mau tanya, untuk apanya membunuh si rusa? Untuk dimakan. Nah saya mau tanya, ketika ada seorang manusia membunuh sesamanya untuk diapain? Jadi perspektif. Jadi tolong diperbaiki perspektif ketika melihat Tuhan menyentuh nyawa. Itu beda dengan kita menyentuh nyawa. Tuhan punya perintah. Saya mau tanya, jiwa itu punya siapa? Tuhan. Punya Tuhan. Yang jahat? Punya Tuhan juga itu kan? Itu semua yang jahat itu pun yang tak mengakui dia. Yang ateis, yang agnostis, itu semuanya adalah umat Tuhan. Cuma nggak sadar aja. Nah ketika Tuhan sentuh nyawa mereka, itu kan hanya mengembalikan apa yang menjadi milik dia. Ya, Bukan? Nah berbeda dengan orang yang membunuh. Lalu mau disama-samakan dengan Tuhan begitu. Nggak bisa. Jadi tolong dipahami ya. Tapi yang jelas ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Di sini dalam tulah yang ke-10. Anak sulung bahkan ternak mati. Nah, nyawanya ternak punya siapa? Tuhan. Tuhan juga. Gitu. Jadi ada law. Memang agak sedikit susah ya. Ini perlu panjang ya. Ada law. Tapi ada super law. Sama seperti polisi ya. Polisi Polantas ya. Ini lampu merah nih. Tapi dia tahu ada situasi. Ada sesuatu ya. Ada koordinasi tingkat tinggi yang kita nggak tahu. Di lapangan kita nggak lihat. Mungkin Pak Presiden mau lewat. Lalu bilang, ayo maju. Ngotot masih di situ. Lampu merah. Lalu kita marahi Polantas. Kamu nggak lihat lampu merah? Lah, super law sudah ada di situ. Suruh. Maju lah. Ya kan? That's life. Ya walaupun mungkin agak masih susah kita terima. Tapi ya punyalah teachable spirit. Jadi jangan tuduh Tuhan dengan sesuatu yang keji mengatakan dia kejam. No. Karena kita nggak paham saja ya. Itu nyawa punya dia. Dia tahu itu semuanya kan begitu. Jadi itu bukan karena kekejamannya bukan, tapi karena ya kekejaman mereka ini gitu aja dibalikan aja mereka ya betul, yang disentuh nyawanya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak pendeta. Waktu kita sudah tidak banyak, mungkin kita bisa minta kesimpulan dari teman-teman pelajaran kelima tentang Paskah ini, Gary. Iya, pelajaran Paskah bagi aku pribadi ya, merasa bahwa ya Tuhan sungguh baik ya. Karena yang sebenarnya saya ini tidak layak untuk hidup, tapi sekarang karena Yesus sudah mati, korban yang sudah disediakan itu, jadi saya sekarang bisa hidup, gitu. Dan lalu berbicara tentang Paskah ini juga tadi sempat ya pelajaran kita tentang pilihan gitu ya. Jadi ada satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai tunggu kematian itu sudah jadi bagian kita baru kita mau bertobat gitu ya. Karena setiap pilihan kita itu menentukan kita mau mati atau kita mau hidup gitu. Jadi aku jadi teringat satu ayat dibilang, jika kamu mendengarkan suaraku hari ini jangan keraskanlah hatimu kan. Ini dia. Nah jadi itu benar pendeta. Jadi saya merasa bahwa Passover ini adalah seperti kayak Tuhan mau membujuk saya untuk ayo kamu mau nggak sayang sama saya gitu ya. Nah ketika kita sudah dengar panggilan atau bujukan itu, ya sudah, saya jangan tolak gitu. Karena mungkin besok sudah terlambat. Gitu. Pelajaran yang saya dapat ya, ada banyak pelajaran tapi mungkin yang saya highlight juga adalah pelajaran menarik dari Firaun maksudnya. Dari Firaun. Jadi jangan sampai maksudnya saya ada di posisi Firaun. Ya, betul. Tuhan sudah menegur bahkan sudah 9 kali. Karena tapi saya masih berkeras dengan kehebatan saya contoh seperti itu. Sampai akhirnya saya harus menerima yang ke-10. Jangan sampai saya mengalami hal yang sama akhirnya ruginya sangat besar kan. Itu mungkin pelajarannya. Ini bukan ancaman. Iya. Neta silakan. Baik. Inilah menariknya gospel, good news ya. Bahwa Allah itu jangan dipandang hanya sebagai penyelamat.
tapi dia juga adalah hakim. Ya. Lalu jangan lupa, rumah dengan pintu bernoda darah. Tempat di mana tadinya Bani Israel tinggal masing-masing di rumah, toh? Atau dalam konteks kita sekarang kita tinggal. Tapi sudah ada darah, maka itu harus jadi kuburan. Nggak boleh stay di situ. Kau harus keluar dari pintu yang bernoda darah. Jadi ketika kita tinggalkan kehidupan lama, jangan lagi kembali ke situ. Karena Tuhan sudah mati di situ. Jadi jangan kembali lagi. Amin. Maksud saya begini, jangan main pasca lagi lah gitu ya. Tuhan sudah ada. Jadi kita menujulah ke depan. Dan menariknya Tuhan kita ini, ketika dia minta semua umatnya itu melakukan supaya dia bisa keluarkan mereka, dia tidak bikin strategi perang. Betul. Iya toh? Iya. Tapi dia bikin ibadah coba ini. Iya. Bagaimana caranya supaya Iya, keluar? betul. Dan keluar dari penjara. Yuk, kebaktian yuk gitu ya. Iya, iya. Jadi selesai keluar itu ibadah gitu. Jadi sebelum masih di dalam rumah ibadah, keluar ibadah. Itulah cara Tuhan. Karena bukan kamu yang menyelamatkan dirimu, aku yang akan lepaskan. Akulah Allah Exodus, kan begitu. Iya. Bukan kamu umat Exodus yang bisa melakukan sendiri. Enggak. Tuhan selalu katakan, bahkan dalam peralaan hukum, akulah Tuhan Allah yang mengeluarkan engkau dari tanah perhambaan gitu ya. Lalu yang lain, pentingnya untuk mewariskannya pengetahuan rahasia iman itu kepada generasi berikutnya. Jadi jangan hanya disimpan-simpan begitu, nggak ada guna gitu ya. Kalau simpan-simpan mau jadi apa? Ya, kita ini garam ya, tapi bukan gudang garam. Harus dibagi tuh ya, dibagi sehingga orang akan terberkati, termasuk untuk anak-anak kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Wah, kita senang sekali nih karena kita di sini sedang membagi juga ya Pendeta. Ya, Enggak simpan-simpan sendiri. Pendeta Leroy hadir di sini untuk berbagi kepada kita, dan teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita tentang Paskah ataupun tentang kitab Keluaran, jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya dalam sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Yohanes Sinaga. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama, ada pertanyaan dari Helni Tangkilisan. Ini mungkin nggak secara langsung di kitab Keluaran Pendeta, tapi ada hubungannya. Shalom, pertanyaan saya, mengapa Yusuf memakai cincin dan kalung yang dipakaikan Firaun? Lalu apakah Yusuf menyucikan Sabat? Ya, terima kasih Kayola atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Helmi Tangkilisan atas pertanyaannya. Memang ini agak sedikit out of the box ya. Ya. Pertanyaan ini menarik. Pertanyaan saya, kenapa Yusuf memakai cincin kalung yang dipakaikan Firaun? Kita perlu ingat ya bahwa pada waktu itu cincin kalung itu memiliki simbol berbeda daripada yang kita miliki pada hari ini. Terutama cincin. Kalau kita ingat kisah mengenai anak yang hilang itu kan, begitu dia pulang dari perantauan, kemudian bapaknya melihat dia, kemudian bapaknya berlari, kemudian memeluk dia, bapaknya kemudian berkata bahwa ganti bajunya, kemudian kena cincinnya. Dan memang dalam konteks Alkitabiah itu cincin itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu kayak materai dia. Contohnya kalau kita ada dokumen nih yang perlu dilegalisir atau yang perlu kayak dokumentasikan secara resmi. Kita biasanya tanda tangan kan? Iya. Ya, tapi kita perlu ingat bahwa pada waktu itu kebanyakan orang itu adalah orang-orang yang belum terlalu pintar untuk menulis kebanyakan. Itu masih budaya-budaya oral. Jadi yang mereka gunakan itu adalah cincin. Jadi setiap cincin itu dia ada kayak gambar tertentunya. Kemudian itu nanti ditaruh di tinta, kemudian ditekan di kertasnya itu. Oke, jadi kenapa Yusuf menggunakan cincin? Karena cincin itu diberikan kan bukan pada waktu dia menjadi budak. Cincin itu diberikan ketika dia diangkat menjadi seperti wakil Firaun. Kemudian Firaun berkata bahwa namanya itu adalah Tiglat-Pileser. Zapnat Paneah. Nah, cincin itu diberikan untuk menunjukkan otoritas yang baru yang Firaun berikan kepada Yusuf. Jadi ini bukanlah sekedar perhiasan biasa, tapi identik dengan otoritasnya sebagai seorang perdana menteri sebenarnya pada waktu itu. Ya, jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus mengingat bahwa
memang perhiasan itu memiliki satu diskusi yang begitu menarik di Alkitab. Kita mungkin nggak punya waktu untuk membahas sekarang. Jadi boleh atau tidaknya agak-agak sedikit abu-abu karena konsep perhiasan itu kan berkembang dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Contohnya ya, Kak Yola suka lari? Iya. Ya sekarang kan. Iya. Ya. Ngerasa nggak sih kadang-kadang kalau tren lari sekarang itu lebih ke arah kayak hedonisme? Betul. Ya kayak sepatu yang wow kemudian Ya. padahal ya untuk bagi beberapa orang kadang-kadang ya mereka harus beli baju yang baru khusus untuk lari, sepatu yang baru khusus untuk lari, jam yang baru kan ada jam khusus lari kan, ya HP yang baru khusus untuk lari, kemudian earbuds yang baru untuk lari, oke. Tapi bagi beberapa orang dulu itu mereka nggak perlu kayak gitu, ya kadang-kadang mereka lari pakai baju yang mereka pakai tidur, beberapa orang. Jadi perhiasan itu berubah. Dan memang pada zaman-zaman itu Tuhan memang tidak berbicara secara keras mengenai anting-anting, kemudian cincin ya dan juga kalung. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, larangan itu tidak ada secara budaya. Kenapa demikian? Karena Tuhan selalu berbicara secara progresif. Itu yang perlu kita ingat. Jadi untuk pertanyaan pertama, ya kenapa Yusuf memakai cincin kalung itu karena menunjukkan otoritasnya sebagai seorang perdana menteri. Dan yang kedua adalah apakah Yusuf menyucikan Sabat? Setahu saya ya dari apa yang saya pelajari dan saya ketahui, referensi mengenai Sabat dalam kitab Kejadian itu hanya disebutkan di dalam Kejadian 2. Hanya itu aja. Ya, jadi kita tidak ada informasi mendetail apakah Yusuf menyucikan Sabat, Abraham, Ishak, Yakub, Musa dan bahkan Nuh sekalipun. Enggak ada referensinya. Apakah ini berarti mereka tidak menyucikan Sabat? Belum tentu. Ya. Kenapa tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kitab Kejadian ini tidak menyucikan Sabat? Mungkin karena itu bukanlah penekanan utama dari sang penulis. Oke, Musa tidak ada berusaha karena fokus utama Musa itu adalah mengenai bagaimana Tuhan menggunakan keluarga untuk menebus dunia ini, bukan mengenai kesucian dan kesoleman hari Sabat. Ya, dia memang membahas itu tapi hanya dalam konteks Kejadian 2. Di luar dari itu dia sama sekali tidak menekankan ajaran mengenai Sabat. Oke, dan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mungkin kenapa diberikan, karena ingatlah ya, pendeta ya. Jadi ada pengingat di Kejadian 2. Ya, dan lagi pula kan mereka itu kan diperbudakan selama kurang lebih berapa 200-400 tahun kan. Jadi semua 10 perintah itu sebenarnya adalah satu pengingat ya, tapi hari Sabat disebutkan secara terperinci supaya mereka mengetahui dan menyadari apa yang menjadi akar iman mereka kepada Tuhan. Begitu. Jadi apakah Yusuf menyucikan hari Sabat, kita nggak tahu sama sekali, honestly. Oke, tapi kalau kita berbicara dari sudut pandang yang luas, mungkin saja, tapi kebiasaannya tidak disebutkan. Oke, ya. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Nah ini tadi Pendeta sudah sebutkan ya. Pertanyaan selanjutnya dari Maidin Lakuman. Shalom, diskusi sekolah Sabat. Pertanyaan, kenapa bangsa Israel begitu lama di perbudakan Mesir? Kenapa ditunggu sampai 400 tahun baru Tuhan bebaskan? Ini pertanyaan menarik dan untuk itu saya akan menjawab secara alkitabiah. Coba buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian 15. Jawabannya itu ada dalam Kejadian 15. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam ayat 13 ya, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa lama? 400 tahun. Nah, jawabannya kenapa? Kenapa Tuhan biarkan mereka menderita selama 400 tahun? Ayat 16. Oke. Dikatakan di sini bahwa setelah 400 tahun, ayat 14 itu mereka, bangsa yang memperbudak itu akan dihukum. Ya. Kemudian mereka akan keluar dengan harta yang banyak. Ini merupakan nubuatan. Jadi di sini adalah bagaimana Tuhan menubuatkan mengenai nasib bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Kemudian mereka akan lepas dan mereka akan pulang ke Kanaan dengan kekayaan yang melimpah. Kemudian ayat 16, tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Bisa dapat gak poinnya? Apa tuh Pendeta? Dapat gak? Jadi dibilang 400 tahun bangsamu itu akan diperbudak di Mesir. Oke. Setelah itu mereka akan lepas. Bangsanya akan dihukum. Kemudian mereka akan kembali ke Mesir. Kemudian Tuhan berkata karena mereka kembali ke Kanaan. Karena kedurhakaan orang Amori itu belum genap. Jadi selama ini kenapa mereka harus menunggu 400 tahun? Untuk orang Amori. Ya,
Jadi itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada orang Amori dan bangsa-bangsa Kanaan lain untuk bertobat. Oke, jadi itu adalah pandangan yang jarang sekali kita saksikan. Jadi 400 tahun di mana bangsa Israel itu tinggal di Mesir itu adalah injury time bagi semua bangsa-bangsa lain untuk bertobat. Karena setelah bangsa Israel kembali ke Kanaan, mereka itu harus membantai kurang lebih kayaknya 7 bangsa. Mereka harus membunuh 7 bangsa. Bukan karena Tuhan kejam. Ya, bukan karena Tuhan kejam, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena waktu telah diberikan kepada mereka untuk bertobat, tapi mereka nggak bertobat juga. Dan dosanya udah matang. Oke. Jadi begitu dosanya matang, dia harus punitive judgment, harus penghakiman. Ya, jadi di sini Tuhan nggak kejam. Kenapa? Karena ketika orang Israel juga berbuat dosa yang sama, Tuhan berikan hal yang sama. Kayak 70 tahun akan diberikan kepada engkau dan bangsamu. Oke, jadi kalau nggak bertobat, ya hukuman juga. Oke, jadi kedatangan orang Israel, kehidupan orang-orang Israel di Mesir selama 400 tahun itu perbudakan yang menyakitkan terjadi karena Tuhan sedang bekerja untuk menobatkan bangsa-bangsa lain. Ya, jadi penundaan dalam kehidupan kita itu adalah berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Terima kasih banyak Pendeta. Wah, Sama-sama. ini merupakan jawaban yang jarang kita temukan, tapi perspektif yang baru dan kita mengingat bahwa Tuhan telah memberikan waktu kepada kita. Setiap hari, setiap kita bangun pagi itu adalah kesempatan kita untuk bertobat ya Pendeta ya, untuk melakukan hal yang lebih baik lagi dan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita ataupun pelajaran 1 kuartal tentang kitab Keluaran, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Leroy untuk berdoa. Ya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pembelajaran mengenai Paskah. Kami bersyukur karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah domba Paskah, anak domba Allah yang telah memilih untuk meninggalkan singgasana surga untuk bisa hidup sebagai manusia dan kemudian menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan kami semua. Kami yang menerimanya telah tinggalkan rumah kematian. Tapi kami juga rindu waktu kami berjalan bukan untuk kebebasan kami sendiri, tetapi hidup kami senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Karena apalah keselamatan yang kami temukan dalam perjalanan kerohanian menuju surga tanpa Yesus bersama dengan kami. Karenanya ya Bapak, khususnya orang-orang muda yang bersama dengan kami, yang menyaksikan pembelajaran ini, boleh ambil komitmen pada hari ini. Tidak akan bertangguh, segera untuk serahkan hidup masing-masing kepadamu, karena sesungguhnya Tuhan mau berkarya dalam hidup kami, untuk menjadikan hidup kami baharu, menjadi umat Eksodus, keluar dari dunia ini untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapa di sorga atas kesempatan belajar bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Leroy, Gary dan juga Stephen sudah berdiskusi. Biarlah melalui pelajaran kita sudah mengingat bagaimana Yesus menebus dan menyelamatkan kita keluar dan berjalan menuju hidup yang baru. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.